Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas C semester 4. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Trisnawati Yedaik MPD dengan judul Perubahan Kurikulum dan Posisi IPS dalam Struktur Kurikulum Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 orang anggota, masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok kami. Langsung saja, inilah dia anggota kelompok kami. Give it to me like Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia ini salah satu diantaranya adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu dinamis, sehingga dengan adanya perubahan kurikulum itu pada gilirannya berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Kurikulum pendidikan harus berubah, tapi diiringi juga dengan perubahan dari seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia yang harus mengikuti perubahan tersebut, karena kurikulum itu bersifat dinamis dan statis. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia ini salah satu diantaranya adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu dinamis, sehingga dengan adanya perubahan kurikulum itu pada gilirannya berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Kurikulum pendidikan harus berubah, tapi diiringi juga dengan perubahan dari seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia yang harus mengikuti perubahan tersebut, karena kurikulum itu bersifat dinamis, bukan statis. Kalau kurikulum bersifat statis, maka itulah yang merupakan kurikulum yang tidak baik. Rumusannya salah. Dari latar belakang di atas dapat kita peroleh beberapa rumusan masalahnya, yaitu antara lain: yang pertama, bagaimana perubahan kurikulum; yang kedua, mengapa IPS penting untuk sekolah dasar; dan yang ketiga, bagaimana posisi IPS dalam struktur kurikulum SD. Tujuannya, dari rumusan masalah di atas dapat diambil beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, untuk mengetahui perubahan kurikulum yang terjadi dalam pendidikan; yang kedua, untuk mengetahui pentingnya IPS untuk dipelajari pendidikan sekolah dasar; yang ketiga, untuk mengetahui tentang posisi IPS dalam struktur kurikulum SD. Kurikulum. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu
seorang pelari supaya mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. B. Fungsi kurikulum. Seperti yang telah disebutkan dalam pengertian kurikulum, di mana segala hal tentang pembelajaran peserta didik di sekolah akan dituangkan di dalamnya, maka kurikulum memiliki fungsi yang penting. Sementara itu, fungsi dapat diartikan secara variatif sesuai dengan bidang yang memakai istilah. Di dalam fungsi kurikulum dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fungsi untuk penyelenggara dan fungsi untuk pihak yang terlibat atau terkait. Fungsi untuk penyelenggara, fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bidang dari sistem penyelenggaraan pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. A. Fungsi integrasi. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang akan membentuk pribadi peserta didik yang utuh dan berintegritas di masyarakat melalui dunia pendidikan. B. Fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. C. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung dinamis. D. Fungsi diferensiasi. Fungsi kurikulum sebagai diferensiasi artinya kurikulum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya. Sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan atau satu sama lain. E. Fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki. E. Fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan yaitu menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing anak. B. Fungsi bagi pihak terlibat atau terkait. A. Bagi kepala sekolah. Kurikulum mempunyai fungsi bagi kepala sekolah sebagai manajer dan pimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. B. Bagi guru mata pelajaran. Bagi setiap guru mata pelajaran, kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. C. Bagi pihak peserta. Bagi peserta didik yang menjadi target adanya kurikulum, maka kurikulum berfungsi untuk menjadi acuan bagi peserta siswa mengenai apa saja program-program pendidikan yang harus dipelajari dan dipahami, serta apa saja target pembelajaran yang harus mereka capai di setiap jenjang. D. Bagi orang tua atau masyarakat meski tidak terlibat dalam pembelajaran secara langsung, namun orang tua mampu mempunyai peran penting bagi keberhasilan peserta didik. Jadi capaian siswa terhadap setiap pembelajaran yang akan dilaporkan kepada orang tua juga tidak terlepas dari adanya kurikulum. C. Perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan hal yang harus dilakukan karena akan selalu ada penyesuaian dengan perubahan dalam faktor yang mendasari kurikulum, yakni landasan filosofis, psikologi, sosiologi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan kurikulum terjadi disebabkan oleh banyaknya faktor. Perubahan kurikulum berarti hal-hal yang berupa untuk perbaikan-perbaikan pada seluruh komponen kurikulum. Secara garis besar, komponen pokok kurikulum terdiri dari 4 hal, yakni tujuan, isi atau materi, metode atau kegiatan pembelajaran dan evaluasi atau penilaian. 4 komponen inilah yang akan berubah dalam perubahan kurikulum. Namun, dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Komponen A kurikulum mendapatkan perubahan yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pembelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. B. Kurikulum rencana pelajaran terurai 1962. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. C. Kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa. Pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Bidang studi yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. D. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dalam kurikulum pelajaran terurai hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, mengetahui dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuasa secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi, pekerti, dan beragama. E. Kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975, inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan pembahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan pelajaran mengajar, dan evaluasi. F. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengkelompokkan, mendiskusi hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA, cara belajar siswa aktif. G. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke semester bulan. Tujuan pengajar menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. H. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis komputer, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. I. Kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. J. Kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru, kurikulum tahun 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pelajari atau siswa pahami menerima materi pembelajaran. D. Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi
dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Dengan demikian, IPS adalah berpaduan dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang merupakan suatu bidang studi untuk yang tidak terpisah-pisah dalam disiplin ilmu yang ada. Artinya bahwa bidang studi IPS tidak lagi mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, melainkan semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu dan dapat dijadikan pembelajaran pada tingkat sekolah. Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Ada bermacam-macam aspek tingkah laku dalam masyarakat, seperti aspek ekonomi, sikap, mental, budaya, dan hubungan sosial, serta berkenan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuhannya. Dari dapat disiplin bahwa pendidikan IPS adalah disiplin-disiplin ilmu sosial ataupun integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, antropologi yang mempelajari masalah-masalah sosial. A. Pembelajaran IPS di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan IPS semestinya diarahkan pada upaya pengembangan iklim yang produktif bagi siswa untuk belajar sekaligus melatih pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan selama pembelajaran. B. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dan memahami konsep dasar ilmu-ilmu dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat memecahkan masalah-masalah sosial baik berhubungan dengan dirinya sendiri maupun dengan masyarakat. E. Posisi IPS dalam struktur kurikulum sekolah dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang diantara lain mencangkup ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dimaksud untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. A. Pendidikan IPS menjadi bagian penting dalam kurikulum pengajaran IPS sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. B. Kedudukan ilmu-ilmu sosial dalam pendidikan IPS. Kedudukan ilmu sosial dalam kaitannya dengan pendidikan IPS menetapkan ilmu-ilmu sosial sebagai sumber keilmuan dan materi bahan sajian pendidikan IPS. Jadi, hubungan keduanya bersifat material. C. Karakteristik IPS di sekolah dasar. Karakteristik pembelajaran IPS merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, berwatak dan berkepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisis, serta menelakan kehidupan nyata yang dihadapinya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap bangsa masyarakat punya kurikulum dan kurikulum akan selalu berubah mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat tersebut serta pentingnya posisi IPS dalam struktur kurikulum sekolah dasar. Di Indonesia, kurikulum selalu berubah mengikuti zaman dan kepentingan politik pemerintah. Dan sebagai praktisi pendidik, hendaknya kita selalu siap menghadapi perubahan. Berdasarkan hasil observasi untuk mengetahui kesiapan guru IPS untuk mengimplementasikan kurikulum yang ada, terkhusus pelaksanaan pendekatan saintifik. Saran dari kami adalah berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan uraian kesimpulan di atas, maka saran kami adalah yang pertama kepada pemerintahan agar membuat kebijakan di bidang pendidikan dengan setiap perubahan kurikulum
yang ada lebih matang, sosialisasi yang memadai, dan pelatihan kepada guru dengan baik. Karena gurulah yang berhadapan langsung dengan siswa. Yang kedua, melaksanakan perubahan kurikulum yang ada, karena pada dasarnya kurikulum sangat baik untuk mengembangkan spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, guru-guru diharapkan agar tetap terus berinovasi, mengembangkan cara pengajaran yang lebih efektif dan menyenangkan, terutama dalam menggunakan metode mengajar yang menekankan pendekatan saintifik dengan perubahan kurikulum yang ada. Yang terakhir, kepada seluruh mahasiswa, calon guru, untuk lebih berinovasi lagi untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Baik, ini saja video singkat presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Bye!